Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allahu syai'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa, amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man taqwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama takwa kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat, khotib ingin berwasiat marilah kita sama-sama memelihara amanat Allah dalam arti memenuhi serta melaksanakannya. Kita sebagai manusia yang dinyatakan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini banyak sekali mengemban amanat Allah dalam hubungannya dengan apa yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dalam ayat ini bahwa memelihara dan memenuhi serta melaksanakan amanat Allah adalah suatu kewajiban. Sebagai konsekuensinya, kita pun hendaknya bersedia berkorban baik harta, tenaga dan pikiran demi melaksanakannya amanat Allah. Dalam hubungan ini Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan dalam sabdanya bahwa kita semua adalah penanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawaban jawabnya kelak di hadapan Allah tentang semua apa yang telah kita perbuat dalam mengemban amanat Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi
Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wa khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal waladu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Artinya, kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan diminta pertanggungjawaban jawabnya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang imam atau pemimpin pemerintahan, kepala-kepala pemerintahan dari mulai Kepling, RW sampai kepala negara adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban jawabnya tentang rakyat yang dipimpinnya. Seorang istri juga adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban jawabnya tentang suami yang harus dilayaninya. Seorang khodam atau pembantu ialah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban jawabnya tentang harta benda yang di bawah pengawasannya. Dan seorang anak adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban jawabnya tentang harta ayahnya yang dijaganya itu. Maka kamu semua adalah pemimpin. Karena itu kamu semua akan diminta pertanggungjawaban jawabnya tentang apa yang dipimpinnya. Dari hadis ini lebih nyata lagi bahwa tiap-tiap orang tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab. Tiap orang tidak bisa melepaskan tugasnya terhadap masyarakat. Kita semua adalah penanggung jawab. Kita semua adalah penanggung jawab yang kelak di hari akhirat akan ditanyai oleh Allah. Apakah tanggung jawab kita itu dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya atau tidak? Jika tugas yang diberikan Allah itu dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya, maka tergolonglah kita sebagai hambanya yang terpuji. Sebaliknya jika tugas itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan celakalah kita baik di dunia maupun di akhirat. Lalu timbullah pertanyaan, amanat apakah yang dibebankan kepada seorang pemimpin rumah tangga? Kiranya cukup jelas bahwa amanat yang diberikan Allah kepadanya ialah istri, anak keturunan, dan hartanya. Istri adalah amanat yang harus kita pelihara, yakni dengan membimbingnya menjadi seorang istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, juga taat kepada suami serta ikut bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban rumah tangga. Tegasnya, kita harus dapat menjadikan istri sebagai lambang kebaikan dan kehormatan rumah tangga. Anak keturunan juga merupakan amanat Allah yang harus kita perhatikan, baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan hidup sehari-hari dan dari makanan, pakaian, dan lain-lainnya. Kebutuhan rohani ialah agama dan pendidikan. Kebutuhan jasmani merupakan usaha mempertahankan hidup dan hubungannya dengan sesamanya. Sedangkan kebutuhan rohani adalah merupakan usaha membentuk manusia-manusia berpribadi luhur, berbudi pekerti, berguna bagi nusa dan bangsa. Disinilah nampak kepentingan manusia terhadap agama dan pendidikan. Sungguh besar peranan akhlak dalam menentukan kejayaan suatu bangsa. Hal ini pernah digambarkan oleh seorang pujangga Islam yang kenamaan Syaukani Bai. Wa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat. Fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Sesungguhnya bangsa itu tergantung moralnya atau akhlaknya. Bila rusak moral atau akhlaknya, maka binasalah bangsa itu. Tidak dapat kita ragukan lagi bahwa sumber pembinaan akhlak yang paling sempurna ialah agama. Hal ini sejalan dengan misi yang diterima Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan akhlak atau keluhuran budi pekerti. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam usaha memelihara kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa adalah terjadinya regenerasi, penggantian generasi dari yang tua kepada penggantinya. Dapatkah penggantian itu dilaksanakan tanpa memberikan bekal yang cukup kepada calon-calon pengganti?
Apa pula bekal yang harus kita berikan sebagai sarana yang memungkinkan terwujudnya generasi pengganti yang cakap dan mampu mengemban amanah? Kiranya tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa bekalnya adalah ilmu pengetahuan, kepandaian, keterampilan yang dilandasi dengan kepribadian dan akhlak yang mulia, yakni akhlak Islam. Teranglah, jelaslah, sampai dimanapun, bagaimanapun, dan kapanpun seseorang melangkahkan kaki, berbuat dan bertindak tidak dapat melepaskan nilai-nilai akhlaknya. Sebab bila ia mencoba untuk melepaskan nilai akhlaknya, maka pastilah akan terlepas nilai kemanusiaannya. Jadi dapat kita katakan bahwa pada dasarnya pendidikan adalah dua jalur, yaitu pendidikan agama yang akan menjamin nilai-nilai moral dan pendidikan umum yang akan mencetak manusia-manusia pandai dan terampil. Dalam konteks inilah beratnya tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang pemimpin rumah tangga, dan bagaimanapun juga ini adalah amanat Allah Subhanahu wa taala. Juga harta adalah amanat Allah yang harus kita tunaikan dengan benar. Kemana kita belanjakan? Untuk apa kita pergunakan? Sudahkah kita berderma untuk kepentingan agama Allah? Ataukah kita masih lebih senang berpoya-poya menuruti kehendak nafsu semata-mata dan pemborosan? Hal itu semua harus kita pertanyakan dalam hati masing-masing. Kemudian kita berusaha merubah semua kekeliruan yang selama ini kita lakukan, serta meningkatkan kebaikan yang sudah kita perbuat. Dengan demikian, kita tergolong hamba Allah yang pandai bersyukur. Firman Allah dalam Al-Quran, wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah dengan ajaran ilmunya ini membangun kehidupan serba mampu dan membangun kehidupan terpuji. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, berdasarkan uraian di atas, maka nyatalah bahwa amanat Allah adalah tanggung jawab setiap pribadi muslim. Sebaliknya, kalau kita tidak mau menunaikan amanat Allah, padahal kita semua mengetahui dan menyadari sepenuhnya, maka termasuklah kita ke dalam golongan orang-orang munafik. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3 macam. Apabila berkata-kata ia dusta, apabila berjanji ia menyalahi, apabila dipercaya atau dibebani amanat ia berkhianat. Oleh sebab itu marilah bersama-sama kita memelihara dan menunaikan amanat Allah yang dibebankan kepada kita, baik dalam hubungannya dengan Dia sendiri sebagai Al-Khaliq maupun dalam hubungan dengan sesama hamba Allah. Yakinlah bahwa dengan kejujuran, yaitu pandai menunaikan amanat Allah, niscaya Allah akan lebih banyak memberikan rezekinya. Sebaliknya bila kita mengingkari amanatnya, niscaya ia pun akan menghukum kita dengan kehidupan yang sulit. Sabda Nabi Muhammad SAW, al-amanatu tajlibur rizqa wal hiyanatu tajribul faqr. Kejujuran, pandai menunaikan amanat Allah bisa menjadikan melimpah ruahnya rezeki, dan pengkhianatan terhadap amanat Allah membawa kepada kefakiran dan kemelaratan. Marilah kita tanamkan pengertian amanat dan tanggung jawab kepada anak keturunan kita, agar kelak mereka menjadi manusia-manusia yang senantiasa teguh pendirian, jujur, pandai memperhatikan dan mengusahakan kepentingan masyarakat bangsanya, dan kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang dicintai. Insya Allah, kalau kita telah dan dapat menunaikan amanat Allah serta berhasil membina generasi pengganti dengan bimbingan yang sesuai tuntunan Islam, maka bangsa ini dan negara kita akan segera memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Terwujudlah suatu keadaan memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, serta terwujudlah suatu keadaan yang adil makmur, penuh ampunan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdausa hum fiha khalidun.
dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulkannya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya dengan khusyuk, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Hadirin ibadah salat umat yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan membawa manfaat serta diiringi oleh hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيد الاعراب والاجم والامام طيبه محمد القاسم سيدنا ومولانا محمد السليم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal i'tisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, taqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri badafihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursi wa qala ta'ala fi kitabihil azim inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍalahum ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli jami'a auladil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa alikil kafarat wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allah
lurus apa Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sallallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sallallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
Sebab